Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir di sebelah saya adalah dua TikTok. Gladys, Sheila, apa kabar? Baik, Kak Bayu. Terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Terima kasih. Gimana, boleh diceritain lagi nggak kita semua pengalaman mistis yang baru atau mungkin yang belum pernah diceritakan pada kami? Siapa, Gladys atau Sheila? Sheila gimana ceritanya? Kalau aku dari pas pulang dari sini kayak kebawa ke rumah gitu. Apa yang kebawa dari rumah? Berat di sebelah kanan. Kiri. Itu sampai rumah masih Iya. terus terasa? Sama. Jadi setiap kali aku gerak kayak merinding gitu. Itu pulang dari sini waktu itu? Iya. Terus hilangnya gimana? Hilangnya ya buka YouTube terus lihat baca Yasin. Sambil baca Yasin gitu. Dialihkan perhatiannya gitu ya? Buka YouTube, baca-baca ayat. Iya. Dan sekarang saya baik-baik aja? Sekarang sih udah alhamdulillah. Oh, kalau Gladys gimana? Kalau Gladys, kalau yang pulang dari sini suka kebayang kakak yang pertama. Yang pertama itu ngobrol sama dia bilang, iya aku kayaknya ada yang di sini berat. Ya udah kita kasih tahu aja gitu. Tapi kalau kamu dia nanya, saya suka kebayang kakak itu kayaknya suka datang yang pertama yang ada boneka itu. Gitu. Tapi nggak sempet diganggu, nggak sampai diganggu, bukan nggak sampai diganggu. Enggak kan? sih, cuman kayak kadang-kadang sekilas gitu suka kayak ada gitu. Suka muncul ya. Aduh, tapi mudah-mudahan malam hari ini baik-baik aja ya dua-duanya. Gladys dan juga Sheila. Iya makanya. Kita akan segera ketemu sama partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang perempuan yang mengaku menggunakan banyak pemikat untuk mendatangkan pelanggan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Risa. Silakan duduk. Selamat malam Risa. Boleh kami tahu pekerjaan Risa? Kalau pekerjaan saya sehari-hari refleksi plus. Refleksi Plus. plus apa nih? Nah, di situ saya bekerja untuk pelanggan yang ngebutuhin tenaga saya, sekalian servis pelanggannya gitu. Servis apa ya? Servis pelanggan dalam arti ada untuk memuaskan pelanggan. Memuaskan dalam Kepuasan dalam itu mental dari dalam tubuhnya. Nah biasanya untuk orang-orang yang kesepian gitu. Jadi memuaskan kebutuhan secara seksual. Ya, seksual. Baik, Risa apa yang mau diceritakan di malam hari ini? Oke. Saya mau bercerita, awalnya saya itu gadis kampung ya, yang hidup di desa dengan ekonomi yang cukup kurang bagus. Ya, saya anak pertama dari keluarga saya. Saya punya saudara 4. Adik saya masih kecil-kecil. Jadi kamu tulang punggung Iya, keluarga? tulang punggung keluarga. Baik, lalu? Nah, saya mencari pekerjaan, ingin merantau ke Jakarta. Nah, saya punya informasi dari teman dan akhirnya saya merantau ke Jakarta di bawah teman. Oke. Awalnya saya ditawarin kerja di salon biasa. Nah, di salon biasa saya bekerja sehari-hari sebagai karyawan salon. Ya. Pokoknya Jadi, singkat cerita, iya, akhirnya kamu sampailah ke pekerjaan yang betul. sekarang. Iya. Oke. Nah,
Jadi singkat cerita saya tergiur melihat teman-teman saya gitu bisa shopping, beli mobil, beli segala macam kebutuhan bisa dia penuhi gitu, bisa dia beli gitu. Nah akhirnya saya berpikir gimana sih ceritanya, gimana sih caranya untuk mendapatkan sesuatu yang saya inginkan dan juga untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Jadi apa yang kamu lakukan? Nah, akhirnya saya pergi ke orang pinter. Biar pelanggan saya semakin banyak. Jadi menggunakan Iya, pemikat? iya. Oke, ada ritual yang dilakukan? Iya, ada ritual yang dilakukan. Baik, tujuannya malam ini datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Iya, saya mau melepas kebiasaan-kebiasaan saya yang biasanya saya datang ke orang pinter untuk mencari ramuan-ramuan untuk menarik pelanggan saya biar pelanggan saya tertarik kepada saya. Kalau nanti dilepas dan nanti pelanggan yang nggak datang lagi, nggak bisa jadi tumpuan keluarga, gimana? Ya, maka dari itu saya mau yang bersih saja gitu. Saya mau bertobat, saya mau membersihkan kebiasaan-kebiasaan karena kebiasaan buruk itu selalu menghantui saya gitu. Nah, dan berefek ke orang tua saya juga. Orang tuanya juga kena efeknya ya. Iya. Oke, baik, nanti kamu ceritakan gimana kondisi orang tua kamu. Tapi sekarang saya akan mengajak kamu untuk langsung kalau gitu ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Risa, tinggal di rumah bernomor 24. Lahir tanggal 25 Februari 1995. Mata batin saya melihat masa lalu yang sangat kelam. Kehidupannya dipenuhi oleh tindak asusila dan sebuah kekuatan magis yang membuatnya sering digauli oleh laki-laki hidung belang. Kekuatan itu akan semakin lama semakin mengakar di tubuh Risa. Saya melihat dalam mata batin saya melihat sosok nenek-nenek menyeramkan sekali, rambutnya putih panjang dengan baju kebaya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Kok jadi banyak orang ya? Hai. Halo. Wow. Dingin. Yes. Risa, Ya, tanggal 25 bulan 2 1995 dengan nomor rumah 24. betul. Risa menggunakan pemikat untuk menarik pelanggan. Pekerjaannya saat ini adalah pijat refleksi plus-plus. Iya. Makanya untuk persaingan menggunakan pemikat tapi ingin lepas karena efeknya orang tua justru malah kondisinya tidak baik sekarang Iya. ya. Nanti kamu bisa ceritakan kita semua kondisi orang tua seperti apa, tapi yang jelas ingin lepas dan bersih. Iya. Begitu ya? Baik, silakan Roy. Saya melihat dalam tubuhnya Risa, saya melihat sosok nenek-nenek berambut putih panjang kemudian memakai kebaya. Dalam dirinya Risa. Dari dalam dirinya Risa, kebaya hitam. Kamu pernah lihat sosok seperti itu nggak? Saya merasakan. Merasakan kehadiran sosok seperti itu? Iya. Di mana? Di rumah? Di tempat kerja? Di rumah, kadang di tempat kerja. Yang ngerasain kamu doang atau ada teman-teman yang juga ngerasain? Ada teman yang dekat sama saya, tapi yang sering ngerasain itu saya. Baik, terima kasih ya. Oke. Bisa kalau saya bilang dari wujudnya ya, sekarang bisa ya, mukanya itu innocent gitu loh. Seperti itu. Saya boleh lihat gak 1 detik mukanya langsung? Ya. Risa ini kalau saya gambarkan Risa penuh dengan senyuman, kemudian friendly.
saya juga melihat profesi, tapi saya tidak menyudutkan profesi ya. Pernah menjadi salah satu terapis plus. Benar Iya, ya? betul. Dan kemudian saya juga merasakan dalam pikiran saya nggak sehat sih. Gitu. Kamu pernah cek kesehatan? Pernah. Hasilnya? Hasilnya biasa, positif. Baik-baik aja? Iya, positif. Positif. Iya, Positif atau apa nih? Negatif. Positif. Secara Dari- medis positif. Dalam arti sehat Iya. gitu ya? Kirain HIV positif. Bukan. Oke, orang tua gimana kondisinya sih sekarang? Orang tua akibat saya ya jadi sakit-sakitan. Jadi gitu. sakit-sakitan Iya. orang tuanya sekarang. Ngambil pemikatnya di mana ya? Orang Diajak pintar. kemana? Diajak ke orang pintar. Di Pulau Jawa. Iya. Kamu melihat karena pemikat itu justru nenek-nenek yang kamu sebut tadi malah ada dalam dirinya Risar. Iya, betul sekali. Nanya dong Kak Bayu. Silahkan. Risa udah lama pakai barang beginian. Iya, sudah cukup lama. Sudah berapa tahun? Sekitar kurang lebih 5 tahunan. 5 tahun. Iya, Umur Risa sekarang berapa? 23. Oh, Baiklah. Apa yang kamu rasain, Roy? Saya melihat sosok nenek-nenek. Benar-benar rambutnya panjang sih sebenarnya, nggak di apa-apain gitu loh, dan rambutnya putih banget dan berkebaya hitam. Sebenarnya bukan nenek ini temannya kamu ya? Iya, betul. Temen kamu? Kamu udah berteman sama sosok gaib ini? Iya, sejak kecil. Oh, jadi ini datangnya dari mana sosok ini, Roy? Saya curiga dari turun menurun. Apakah betul? Iya, betul. Dari kakek buyut, Iya, nenek, iya dari nenek. dari nenek. Ini siapa sebenarnya? Saya juga kurang tahu itu siapa, cuman dia datang untuk mungkin menjagain saya gitu. Sering ngobrol sama nenek ini? Kalau ngobrol sih bukan, cuman dia datang ketika saya mimpi atau ketika saya lagi bengong gitu. Dia tiba-tiba muncul gitu. Kalau ngobrol melalui mimpi gitu. Kalau nenek ini menjaga dari kecil hingga dewasa, sekarang Risa Iya. umur berapa? 26? 23. Artinya si nenek ini juga udah tahu kerjaan kamu seperti apa, di mana, dan happy ending. Berarti nenek ini emang menjaga sih. Dia menerima semua resiko Risa. Ya nggak sih? Dia menjaga Risa untuk melakukan pekerjaannya. Artinya dia juga ngikutin dan menyetujui apa yang dilakuin Risa gitu. Iya, abis tidak ada pilihan katanya yang saya dengar di kuping saya. Jadi nenek-nenek ini bohong sekali. Nenek-nenek ini benar-benar nggak bisa membantu secara finansial, tapi dibukain jalan yang berulang plus. Ya mungkin kedengarannya ini salah ya, tapi hati seorang nenek atau ibu seluas samudra. Walaupun cucu buyutnya seperti itu, tetapi masih diarahkan kerjaan. Walaupun saya tahu itu plus. Tapi saya tidak bilang ini kamu salah, kamu benar. Enggak. Di meja kejujuran ini tidak ada seperti itu. Hanya saja yang kasihan Risanya. Risanya tuh bingung, terjebak dalam dunia dimensi astral, makhluk halus. Ini masih keluarganya Risa ya, Roy? Saya yakin ini nenek buyutnya atau keluarganya Risa zaman dulu waktu Risa belum lahir. Kamu nggak pernah lihat foto-fotonya ya? Ini semacam pakai kebaya encim, tapi saya tidak tahu gambarnya bagaimana. Tapi dia
pakai kebaya warna hitam. Kebayaan ya. Kebaya warna hitam. Kak Roy nanya ya Kak Roy. Boleh dong. Kalau kayak gini ya Kak Roy, ini kan nenek buyutnya ya. Memang ada ya Kak Roy yang kayak begitu? Ada. Buyut dari kita belum lahir, terus sekarang dia ngikutin kita. Itu kenapa ya Kak Roy? Ada unfinished business, ada yang sesuatu yang belum selesai. Ada juga yang memang frekuensinya sama nih. Itu stres, terus juga gitu deket sama dengan makhluk halus. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya lihat sih ini dari arwah dari leluhurnya gitu. Itu memang ada ya? Memang ada banget. Oh, Dulu mungkin saya nggak percaya gini-ginian ya, tetapi semakin terlihat ada bukti-bukti otentiknya ternyata beneran gitu. Gimana menurut kamu, Bay? Ini kalau ada beneran sosoknya muncul, serem banget sih. Cuman mungkin Risa nggak pernah nyadar gitu kalau yang nempel sama dia tuh sosok seperti ini. Tapi kamu rasa nggak nyamannya kenapa tuh? Terganggu apa? Ya, akibat dari perbuatan saya melakukan pemikat terhadap pelanggan saya. Gitu. Ada pelanggan yang sampai tergila-gila ya? Iya. Betul. Sampai nggak bisa lepas? Iya. Dan kamu terganggu? Iya, terganggu. Mereka sampai sejauh mana memangnya? Ya, mereka menganggap saya tuh ya seperti sudah miliknya gitu. Milik seutuhnya gitu. Jadi apa yang mereka lakukan? Ya, biasanya mereka meneror saya gitu. Jadi hal-hal apapun pasti untuk mendapatkan saya mereka lakukan. Meneror ya? Ini yang saya maksud dengan nenek-nenek kebaya kita. Serem banget ya. Waktu ada laki-laki yang neror-neror itu, nenek-nenek ini gimana, Roy? Dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Dia nggak bisa lakuin. Ada beberapa hal, Bayu, yang harus kamu ngerti. Terkadang makhluk halus ada batasnya juga. Ketika mereka muncul beneran dan akhirnya mereka kehabisan energi juga. Ada yang tidak bisa memunculkan diri karena dia juga nggak kuat untuk itu. Di dalam dimensi astral. Karena butuh energi yang Yang sangat tinggi besar banget sekali. dan besar sehingga bisa ngasih tahu atau kasih menampakkan susut gitu. Bukan hal yang gampang bagi mereka juga sih, Bay. Kasian terkadang. Aku boleh nanya nggak? Silakan. Silakan. Selain nenek kamu yang ini, ada lagi nggak sih yang pernah kamu lihat gitu? Ya, Sosok-sosok aneh sesosok perempuan cantik gitu. Iya, yang biasa ngikutin saya. Sosok perempuan cantik. Yakin ini bukan neneknya? Kan kamu sarung atau itu ya? Itu neneknya apa jin-jin yang lain? Coba ayo. Jin lain dari pemikat saya. Oh, dari orang pintar itu ya? Itu jangan-jangan yang perempuan itu adalah nenek ini ya, Roy? Iya. dia bisa Dia bisa Berubah meman- wujud gitu ya? mengubah wujud dan manifestasi dan manipulatif. Itu rambutnya putih tuh. Berarti ya Kak Roy, Ya? yang dia pergi ke orang pintar nggak terlalu ngaruh ke dia ya? Iya. Berarti yang sangat mempengaruhi nenek-nenek ini. Iya, betul. Serem kan? Tapi pemikat itu terbukti bikin pelanggan rame. Iya, terbukti. Dan yang neror itu rata-rata mereka pria yang single. Oh, sudah berumah tangga. Suami orang. Iya. Kamu nggak pernah kepergok sama istri-istrinya mereka? Untuk sampai saat ini tidak. Nggak takut? Nanti hati-hati loh, Barisa. Makanya saya ingin mencari solusinya untuk melepas semua pemikat-pemikat itu. Karena takut kepergok dan Iya, dilabrak betul. lah gitu Iya. ya. Barisa, kalau sekali kamu ketahuan, kamu akan ada hukum sosial. Hukum sosial, dijauhin dan segala macam. Itu sangat berbahaya sekali. Saya kok mencium bau kematian ya di Risa.